إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjidul Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat serta kasih sayangnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikannya tanpa ada perhitungan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir menyisihkan waktu dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan jalan menuju surga. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan hadirnya kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surga. Hadirnya kita, semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan pengampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian dari fikih muamalah dengan bacaan serta ta'liq kitab Halal Haram Bisnis Online yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminul Ba'id waffaqahullah wa saddadah. Kita masih dalam pembahasan tentang marketplace dalam pandangan beliau hafizahullahu ta'ala. Tidak salah, kita sudah sampai pada skema transaksi di marketplace. Betul tidak jemaah? Halaman 116. Bagian ketiga itu skema transaksi di marketplace. Nah, siapa yang mau membaca jemaah? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, skema transaksi di marketplace. Penjual mendaftarkan dirinya untuk membuka lapak di marketplace. Selanjutnya dia pasang foto barang di sana. Kemudian si A berminat untuk membelinya. Lalu si A memasukkan barang itu ke keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar-benar sesuai, si A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang dan biaya ongkir jika tidak gratis. Uang yang ditransfer konsumen tidak langsung diterima oleh penjual, namun ditahan di rekening sampai ada notifikasi bahwa barang telah tiba di tempat pembeli dengan selamat. Lalu pembelian itu masuk ke dompet virtual penjual dan selanjutnya penjual memiliki hak untuk mencairkannya.
Jika kita buat diagram aliran, urutannya sebagai berikut. Penjual memasang barang A, kemudian konsumen memilih barang A. Selanjutnya konsumen memasukkan barang ke keranjang belanja. Selanjutnya konsumen membeli dengan transfer senilai harga barang dan ongkir. Selanjutnya penjual mendapat notifikasi dari marketplace untuk mengirim barang. Selanjutnya penjual mengirim barang. Terakhir barang sampai di konsumen. Nah, skema transaksi di marketplace, insyaallah antum sudah mengetahuinya. Siapa di sini jamaah yang belum pernah sama sekali jual beli online di marketplace? Angkat tangan coba. Nggak ngerti antum? Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Antum nggak dapat pahala juga jualan di sana atau beli. Insyaallah sudah pada memahami semuanya skema transaksi di marketplace. Jika penjual mendaftarkan dirinya untuk membuka lapak, dia memasang foto barang, kemudian si A, salah satu calon pembeli, membelinya dan memasukkan barang tersebut ke keranjang belanja. Setelah diperiksa, A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang dan biaya ongkir jika tidak gratis. Dan uang yang transfer konsumen atau calon pembeli tidak langsung diterima oleh penjual. Ini di salah satu marketplace. Ada juga yang langsung otomatis. Beberapa marketplace ketika sudah dikirim ke rekening atau ke virtual account dari aplikasi marketplace tersebut, langsung dikirim ya, tidak ditahan di rekening bersama. Ini sebagian saja. Kalau misalnya ditahan, maka uang yang ditransfer oleh calon pembeli ditahan di rekening bersama sampai ada notifikasi bahwa barang telah diterima di tempat pembeli dengan barang yang sesuai dan tanpa cacat. Lalu setelah itu baru nominal dari transfer yang telah dikirim oleh pembeli masuk ke dompet virtual penjual, dan penjual akan bisa memiliki hak untuk mencairkannya. Nah, itu skemanya ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lanjut keempat. Catatan yang keempat, status kepemilikan uang direktur atau rekening bersama. Kita langsung kepada pertanyaan, milik siapakah uang yang tersimpan di rekening? Setiap properti online tentu saja ada pemiliknya, sehingga uang yang mengendap di marketplace pasti ada pemiliknya. Dengan melihat skema marketplace di atas, milik siapakah uang itu? Karena yang terlibat transaksi ada 3 pihak, maka jawabannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama milik marketplace, yang kedua milik penjual, dan yang terakhir atau ketiga milik konsumen. Dan setiap jawaban tentu saja membawa konsekuensi. Kemungkinan pertama, jika kita jawab uang itu milik marketplace, pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa pihak marketplace memberi uang itu? Apakah dia penjual? Jawabannya bukan. Apakah dia menerima utang dari konsumen? Sejak kapan konsumen berkeinginan memberi utang kepada marketplace? Yang pasti, konsumen mentransfer uang itu sebagai pembayaran untuk barang yang dia beli dan bukan memberi utang ke pihak marketplace. Karena itu, jika uang ini kita pahami sebagai milik pihak marketplace, kita kesulitan untuk memberikan alasan dan jawaban atas dasar apa marketplace memiliki uang itu. Jawabannya tinggal 2 kemungkinan, antara milik konsumen atau milik penjual. Untuk menentukan ini, saya ingin tegaskan bahwa uang yang transfer konsumen ke retail adalah nilai pembayaran untuk barang yang dia beli dari lapak yang ada di marketplace. Selanjutnya, kita bisa gunakan teori konsekuensi akad. Konsekuensi akad jual beli di catatan pertama, bahwa jika sudah terjadi akad jual beli, berarti telah terjadi perpindahan hak milik antara penjual dan konsumen, di mana barang berpindah kepemilikan dari penjual ke konsumen dan uang berpindah kepemilikan dari konsumen ke penjual. Alhamdulillah, dari sini kita bisa menegaskan bahwa uang itu adalah milik penjual barang di marketplace.
Nah, jemaah sekalian, beliau ingin bahas status kepemilikan uang di rekening bersama. Nah, beliau hafizallahu taala, setiap properti online tentu ada pemiliknya. Sehingga uang yang mengendap di marketplace pasti ada pemiliknya, dan mungkin tidak ada pemiliknya. Maka kita harus mencari tahu siapakah pemilik uang itu. Karena yang terlibat transaksi ada 3 pihak. Yang pertama ada marketplace, kemudian yang kedua penjual, dan yang ketiga konsumen. Dan setiap jawaban tentu membawa konsekuensi. Kemungkinan pertama, jika kita jawab uang itu milik marketplace, pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa pihak marketplace memiliki uang? Dia bukan penjual, dia bukan penerima utang, atau konsumen akan memberikan hutang kepada marketplace. Dan 3 pertanyaan ini jawabannya sudah pasti, bahwa konsumen mentransfer uang itu sebagai pembayaran untuk barang, bukan menjawab 3 pertanyaan yang di atas. Dan berarti kemungkinan yang pertama sudah kita bisa anulir. Tinggal 2, apakah milik penjual atau pembeli. Dan kita sudah membahas jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika sudah terjadi akad jual beli, maka perpindahan hak milik sudah terjadi. Barang menjadi milik konsumen dan uang menjadi milik penjual. Berarti uang yang mengendap di rekening bersama pada asalnya milik penjual yang telah dibeli barangnya oleh konsumen. Dan setiap pengiriman itu menggunakan virtual account. Jadi sudah disendirikan jamaah sekalian. Walaupun pada asalnya bercampur ya, tapi sudah ada kode-kode yang menunjukkan bahwasanya itu sudah milik penjual. Nah, kelima, nanti ada bersama kata. Kelima, sejak kapan akad di marketplace dianggap sah? Pertanyaan selanjutnya, ketika si A belanja di marketplace, kapan akad jual beli itu terjadi? Lihat skema transaksi dan diagram alir di atas. Dari skema transaksi di atas, ada 3 kemungkinan kapan akad itu terjadi. Yang pertama, ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja. Kedua, ketika konsumen mentransfer uang ke rekening. Ketiga, ketika konsumen menerima barang. Untuk yang pertama, ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja, jelas ini bukan akad. Sebatas menaruh di keranjang belanja, sama sekali tidak ada ikatan apapun. Konsumen bebas memilih barang apapun, lalu dia taruh di keranjang belanja, dan dia bisa biarkan begitu saja. Karena itu, ketika konsumen memilih barang dan meletakkannya di keranjang belanja, tidak ada akad sama sekali. Untuk kemungkinan yang ketiga, akad terjadi ketika konsumen menerima barang. Di sini konsumen hanya menerima barang dan tidak melakukan akad, tidak melakukan penjual mengirim barang ke konsumen, sementara konsumen belum membeli barang itu, sehingga pastinya akad sudah terjadi sebelum konsumen menerima barang. Karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang kedua, ketika konsumen mentransfer uang ke rekening. Untuk itulah sudah menjadi aturan dalam transaksi online bahwa konsumen dinyatakan telah deal transaksi jika dia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer atau lainnya, sehingga uang yang mengendap di rekening adalah uang milik penjual dan bukan lagi milik konsumen. Karena ketika deal terjadi akad jual beli, maka terjadi perpindahan hak milik, termasuk perpindahan kepemilikan uang yang ditransfer konsumen ke rekening. Mengapa penjual belum bisa memanfaatkan uang itu? Penjual belum bisa mencairkan haknya sampai ada kepastian bahwa barang telah tiba dengan selamat di tempat konsumen, sehingga
uang ini hakikatnya dijadikan jaminan atas transaksi jual beli antara penjual dengan konsumen di marketplace tersebut. Kesimpulannya, uang yang mengendap di Rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace, sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang. Karena itu, adanya diskon atau flash shipping dari marketplace tidak termasuk transaksi riba. Nah, yang kelima, sejak kapan akad di marketplace dianggap sah? Pertanyaan selanjutnya, ketika A belanja di marketplace, kapan akad jual beli itu terjadi? Jika melihat skema transaksi dan diagram alir yang tadi sudah sebutkan, skema transaksi di atas ada 3 kemungkinan. Yang pertama, akan terjadi ketika konsumen menaruh daftar barang yang dia pilih di keranjang belanja. Atau yang kedua, konsumen mentransfer uang ke rekening bersama saat sudah check out dan mengirim uangnya. Dan yang ketiga, konsumen menerima barang. Kapan transaksi sudah dianggap sah? Allah Ta'ala alam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala, yang paling tepat adalah ketika konsumen sudah membayar ke rekening bersama. Saat itulah terjadinya akad jual beli. Karena kalau yang pertama, konsumen masih bebas memilih barang dan belum benar-benar memilih mana barang yang akan dia beli. Begitu juga kemungkinan yang ketiga, ketika konsumen menerima barang, konsumen tidak sama sekali melakukan akad, dia hanya menerima barang yang sudah dia pesan. Maka yang lebih tepat kemungkinan yang kedua, saat konsumen telah mengirim uang ke rekening bersama, misalnya sekarang menggunakan visual account, VE-nya, berarti disitulah akad sudah terjadi. Timbul pertanyaan, kalau seandainya akad sudah terjadi, kenapa penjual belum bisa memanfaatkan uang itu? Maka disinilah letak manfaatnya marketplace agar tidak terjadi penipuan. Ketika penjual belum ada kepastian dari barang yang telah tiba dengan selamat di tempat konsumen, maka uangnya hakikatnya menjadi jaminan atas transaksi jual beli. Berarti kata beliau hafizallahu ta'ala, uang yang mengendap di rekening bersama itu bukan dana pinjaman ke marketplace. Sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah dari marketplace tidak termasuk keuntungan karena transaksi hutang piutang. Jika ada diskon atau free shipping dari marketplace, maka tidak termasuk riba insyaallah ta'ala. Nah, betul. Keenam, regulasi dana Rekber. Dengan hanya melihat skema transaksi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada masalah dengan transaksi di marketplace, baik bagi mereka yang berjualan maupun bagi konsumennya. Karena posisi marketplace tidak ubahnya hanya sebagai pasar online yang mempertemukan sekelompok penjual dengan sekelompok pembeli. Selanjutnya kita membahas posisi regulasi dana di Rekber. Mengenai regulasi untuk dana di Rekber, beberapa kawan yang di OJK menyebutkan bahwa prinsipnya marketplace sepanjang tidak memiliki produk e-money yang bisa dipakai untuk pembayaran dengan pihak lain, maka tidak diawasi oleh mereka. Karena marketplace sendiri tidak masuk kategori lembaga keuangan. Selama dana di Rekber hanya sekedar digunakan untuk penampungan sementara saja, tidak perlu izin. Salah satu deputi di EJK bahwa menegaskan bahwa marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya tidak di bawah pengawasan OJK. Mereka diawasi oleh Kemendak, Kementerian Perdagangan. Artinya,
mereka yang di OJK memahami bahwa dana itu hanyalah titipan yang dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa penjual di marketplace tidak menipu dan akan mengirim barang sesuai yang diinginkan konsumen. Yang menjadi pertanyaan, apakah para pengguna marketplace juga berkepentingan terhadap regulasi pemerintah terkait dana direktur, dan apakah regulasi itu akan mengubah skema akad di marketplace? Sebagai ilustrasi, si A mau safar selama sebulan dan menitipkan HP ke si B, bahwa nanti akan ada si C mengambil HP itu dan dia menyerahkan uang 3 juta. Jika si C datang, serahkan HP itu kepadanya dan silakan diterima uang 3 juta dari si C. Andai orang yang dititipi si B diizinkan di A untuk menggunakan uang itu, apakah mengubah akad jual beli antara si A dengan si C? Jawabannya, tidak memberikan pengaruh apapun. Akad jual beli HP antara si A dan si C tetap sah. Andai pun uang itu berkembang karena digunakan usaha, itu bukan urusan si C, karena kepentingan dia adalah membayar HP tersebut. Demikian pula yang terjadi di marketplace. Konsumen tidak berkepentingan terhadap dana itu, sekalipun dana yang mengendap itu menghasilkan bunga, karena kepentingan konsumen adalah membeli barang yang diinginkan dan selanjutnya dia berkewajiban untuk membayarnya. Wallahu a'lam. Nah, ini tentang regulasi dana di rekening bersama. Dari skema yang telah disebutkan, kita bisa menyimpulkan secara umum tidak ada masalah dengan transaksi di marketplace, baik yang berjualan maupun konsumennya, karena posisi marketplace tidak ubahnya hanya pasar online yang pertemukan sekelompok penjual dengan sekelompok pembeli. Selanjutnya kita membahas posisi regulasi dana di rekber. Mengenai regulasi untuk dana di rekbernya, beberapa kawan yang di OJK menyebutkan prinsip marketplace sepanjang tidak memiliki produk e-money-nya dipakai yang bisa dipakai untuk pembayaran dengan pihak lain, maka tidak diawasi oleh mereka. Karena marketplace pada asalnya bukan lembaga keuangan, sedangkan OJK singkatan dari apa jemaah? Otoritas Jasa Keuangan. Itu tidak mengawasi marketplace. Tokopedia, Shopee dan lain-lain tidak di bawah pengawasan OJK. Mereka diawasi oleh Kemendag, Kementerian Perdagangan. Jadi OJK memahami bahwa dana itu hanyalah titipan yang dijadikan jaminan untuk memastikan penjual di marketplace tidak menipu dan akan mengirim barang sesuai yang dipesan oleh konsumen. Sebagai ilustrasi, si A mau safar selama sebulan dan menitipkan HP ke si B, bahwa nanti akan ada si C mengambil HP itu dan menyerahkan uang 3 juta. Jika si C datang, serahkan HP itu kepadanya dan silahkan diterima uang 3 juta dari si C. Andai orang yang dititipi si B diizinkan di A untuk menggunakan uang itu, apakah mengubah akad jual beli antara si A dengan si C? Jawabannya tidak. Karena akad jual beli antara si A dan si C tetap sah. Andapun uang itu berkembang karena digunakan usaha, itu bukan urusan si C, karena kepentingan dia adalah hanya membayar HP tersebut. Ini permisalan atau ilustrasi yang digunakan untuk memahami sistem yang ada di rekening bersama dalam marketplace. Allah Ta'ala. Nah, kasus dalam transaksi online yang membaca. Nanti yang buku kita. Kasus dalam transaksi online. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang melakukan transaksi online, terutama terkait masalah pengiriman barang dan transfer uang. Kata orang, hidup di jalan itu penuh resiko, termasuk resiko ketika hidup
persepsi soal asuransi. Saya tegaskan saja, hampir semua asuransi yang berkembang di masyarakat kita adalah asuransi komersial dan bukan asuransi sosial. Dan asuransi komersial akadnya bermasalah karena asuransi ini dibangun di atas prinsip gharar dan untung-untungan. Saya harap Anda sudah memiliki pemahaman semacam ini. Barangkali Anda butuh penjelasan mengapa asuransi komersial termasuk akad gharar bermasalah. Berikut penjelasannya. Peserta membayar premi dengan nilai tertentu dan pihak asuransi akan memberikan jaminan risiko. Dalam bentuk, jika nasabah asuransi mengalami risiko, maka pihak asuransi akan menyediakan dana untuk pengobatan atau santunan atau lainnya dengan nominal sesuai dengan kesepakatan. Padahal kita memahami keberadaan risiko sangat tidak pasti, mengikuti alur takdir, dan siapapun manusia, ia buta dengan takdir. Sehingga pada saat nasabah membayar premi asuransi, ia mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, antara mendapat klaim besar atau premi yang dia bayarkan akan hangus. Dan itulah transaksi gharar. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Ahmad 8884, Muslim 3881 dan lainnya. Transaksi yang mengandung gharar dilarang karena ada unsur mukhatarah atau untung-untungan, dan itulah ciri utama judi. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah 90. Syekhul Islam mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan beberapa transaksi karena mengandung larangan. Allah dalam Al-Quran, dalam kitabnya Allah mengharamkan riba dan judi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli gharar karena termasuk bentuk judi. Dan kita bisa lihat unsur judi itu dalam akad asuransi. Nasabah membayar premi yang nilainya kecil dan dia mendapat janji dengan nilai besar. Sementara yang menjadi taruhannya adalah kesehatannya, keselamatannya, bukan nyawanya. Setelah nasabah bayar premi, jika dia sakit, dia dapat klaim polis dengan nilai besar. Jika dia kecelakaan, dapat klaim polis dengan nilai besar. Dan jika dia mati, dapat klaim polis yang lebih besar lagi. Praktek ini juga berlaku dalam asuransi pengiriman barang. Customer membayar asuransi sesuai dengan yang ditentukan. Dan jika terjadi risiko apapun terhadap keselamatan barang, pihak asuransi akan mengganti sesuai dengan nilai yang disepakati. Salah satu perusahaan ekspedisi siap memberikan biaya ganti rugi 10 kali lipat dari total biaya pengiriman. Dan jika ternyata barang selamat sampai tujuan, premi yang dibayarkan akan hangus. Nah, kita masuk beberapa kasus dalam transaksi online, terutama di marketplace jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau membahas tentang asuransi pengiriman. Di footnote bisa dibaca jamaah sekalian, asuransi muncul
dalam asuransi pengiriman barang ya. Itu terjadi abad ke-14 Masehi di Italia. Mereka menyebutnya saukaroh. Dalam bahasa Latin artinya asuransi. Transaksi ini mereka lakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur laut antara Maroko dengan Italia. Selama beberapa tahun, asuransi hanya mereka terapkan untuk menjamin resiko bahaya laut. Hingga akhirnya terjadi kebakaran besar di London tahun 1666 Masehi yang melenyapkan lebih dari 30.000 rumah. Setelah itu mereka membuat asuransi untuk resiko di daratan. Ini pada asalnya ternyata asuransi itu muncul untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan saat pengiriman barang. Kemudian akhirnya berkembang menjadi asuransi resiko yang ada di darat, di darat. Sebelum membahas ini, kata beliau hafizallahu taala, saya ingin memastikan bahwa Anda telah memiliki persepsi soal asuransi yang sudah kita bahas pada bahasan buku sebelumnya ya. Bahwasanya pada asalnya asuransi yang berkembang di masyarakat adalah asuransi komersil. Asuransi komersil dan bukan asuransi sosial. Kita sudah menyebutkan juga bahwasanya asuransi itu ada dua jenis. Ada asuransi yang bersifat tijari atau komersil, ada juga asuransi yang dijadikan sebagai asuransi sosial. Kalau di masa kini contohnya adalah BPJS, Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan kalau asuransi komersil maka akadnya bermasalah karena prinsipnya dibangun di atas prinsip gharar dan untung-untungan. Ini yang menyebabkan asuransi komersil, dalam bahasa Arab ta'min tijari, itu dipermasalahkan oleh para ulama. Beliau menyebutkan sebagai murojaah, peserta membayar premi dengan nilai tertentu dan pihak asuransi akan memberikan jaminan risiko. Dalam bentuk jika nasabah asuransi mengalami risiko, maka pihak asuransi akan menyediakan dana untuk pengobatan atau santunan dengan nominal sesuai kesepakatan. Padahal kita memahami keberadaan risiko sangat tidak pasti mengikuti alur takdir, dan siapapun manusia dia tidak mengetahui takdirnya. Jika nasabah membayar premi dan dia mendapatkan sesuatu yang tidak pasti ya, antara mendapat klaim besar atau premi yang dibayarkan akan hangus, dan itulah yang dinamakan transaksi gharar. Nah, kita dengarkan ada terlebih dahulu jamaah. Kita lanjutkan insyaallah setelah ada. Amin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ila rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya, mas kalimat Allah Subhanahu wa taala, hakikat asuransi adalah perjudian. Ketidaktahuan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau seandainya sudah membayar premi selama 5 tahun misalnya, selama 5 tahun dia tidak pernah sakit, atau ada asuransi kematian ya belum mati-mati, maka dia sudah membayar tanpa ada jamaah, tanpa ada timbal balik. Ini merupakan sebuah perjudian. Dia sudah membayar tapi dia belum mendapatkan timbal balik. Atau dia baru membayar sebulan, tiba-tiba dia mendapati kecelakaan yang preminya itu hampir 10 bahkan 20 kali lipat dari apa yang telah dia bayar. Maka sungguh merupakan transaksi yang benar-benar tidak jelas apa yang didapatkan oleh si pembayar atau konsumen asuransi tersebut. Kalau misalnya tidak kecelakaan, dia rugi, hangus, tapi untung karena sehat. Tapi ketika dia sakit malah untung mendapatkan ganti
dari asuransinya. Dan ini adalah benar-benar transaksi yang dilarang oleh para ulama dan termasuk perjudian. Nah, betul. Ini bisa salah satu perusahaan, ini bukan perorangan, perusahaan yang punya kegiatan itu berisiko tinggi, Ustaz. Seperti hanya salah satu melakukan satu karyawan, seperti hanya betul-betul percakapan atau channel di jalan di terowongan, kemudian itu kan punya risiko besar bagi perusahaan. Tapi si pekerja ini diasuransikan oleh perusahaan, bukan perorangan itu yang mengasuransikan dirinya. Apakah itu termasuk horor? Soalnya ini kan semuanya takdir hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Kemarin kita sudah bahas dalam masalah asuransi. Kalau asuransi hanya sebagai pengikut bukan sebagai tujuan, maka para ulama memberikan rukhsahnya, memberikan keringanan. Seperti karyawan yang diikuatkan asuransi oleh perusahaan, maka Allah Ta'ala alam diperbolehkan. Nah, lanjut jemaah. Asuransi pengiriman barang akan bermasalah. Kemarin sudah dibahas BPJS, antum murojaah. Rekamannya ada kan Abu Naifah? Rekaman BPJS? Ada. Kalau antum dengarkan. Nah, Asuransi pengiriman barang. gantian. Antum baca. Muhammadin. Asuransi pengiriman barang akan bermasalah. Di beberapa ekspedisi pengiriman untuk objek berupa barang elektronik atau barang berharga dengan nilai tertentu wajib diasuransikan. Salah satu alasannya adalah barang ini sangat berpotensi resiko, sehingga pihak ekspedisi tidak menanggung resiko kerugian ketika barang itu rusak. Sementara pengirim berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi. Kembali mengingatkan bahwa model asuransi semacam ini yang pertama kali dikenal di dunia Islam terjadi di abad 14 Masehi. Itulah saukara, dalam bahasa Latin yang artinya asuransi. Transaksi ini mereka lakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur di sekitar laut Mediterania antara Maroko, Aljazair dan dengan Italia. Pada saat kasus ini diangkat kepada para ulama, di antara fatwa yang disampaikan adalah fatwa seorang ulama besar, Imam Ibnu Abidin. Beliau menjelaskan yang artinya, menurut yang saya pahami, tidak halal bagi para pedagang untuk mengambil ganti rugi dari barang yang hilang, karena ini termasuk mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Dinukil dari Takmilah Al-Majmu' Sahar Al-Muhazzab Muhammad Najib Al-Mudri. Artinya apa yang tidak diwajibkan secara syariat tidak bisa menjadi kewajiban baginya. Mengapa beliau sebut mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya? Anda sebagai ilustrasi. Sebagai ilustrasi, Nah, si A mengirim barang melalui si B, lalu si A meminta si C untuk menjamin keselamatan barang itu dengan membayar senilai tertentu, misal 100.000. Pada saat terjadi resiko, klaim yang diajukan senilai 1 juta, nilainya jauh lebih besar, selisih 900.000. Padahal barang itu milik si A. Lalu mengapa ketika barang itu rusak atau hilang, si C yang diminta menanggung ganti rugi? Itulah yang dimaksud mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Kita sakit, kita kecelakaan, siapa yang seharusnya menanggung resiko musibah itu? Jawabannya, seharusnya sendiri, bukan orang lain. Ketika resiko itu dilimpahkan ke orang lain, termasuk mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. nah. Adapun asuransi pengiriman barang akadnya bermasalah. Kenapa? Di beberapa ekspedisi pengiriman untuk objek berupa barang elektronik atau barang berharga wajib diasuransikan. Salah satu alasannya barang ini sangat berpotensi resiko, sehingga pihak ekspedisi tidak menanggung resiko kerugian ketika barang itu rusak.
sementara pengirim berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi. Ketika sistem ini berlaku, maka kita menjadi ingat model asuransi yang dahulu terjadi ya, itu saukaroh yang tadi disebutkan di footnote ya. Pada asalnya asuransi itu adalah jaminan keamanan bagi para pedagang yang mengirim barang melalui jalur laut di Laut Mediterania antara Maroko, Aljazair dengan Italia. Saat kasus ini ditanyakan kepada para ulama, ada yang memberikan fatwa, di antaranya Imam Ibnu Abidin, salah satu pembesar mazhab Hanafi. Beliau menjelaskan, menurut yang saya pahami tidak halal bagi para pedagang untuk mengambil ganti rugi dari barang yang hilang, karena ini termasuk mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Artinya apa yang tidak diwajibkan secara syariat tidak bisa menjadikan kewajiban bagi orang tersebut. Kita buat ilustrasinya, si A mengirim barang melalui si B, lalu si A meminta kepada si C untuk menjamin keselamatan barang itu dengan membayar senilai tertentu, misal 100.000. Pada saat terjadi resiko klaim yang diajukan senilai Rp 1 juta, nilainya jauh lebih besar ya, selisih 900.000. Padahal pada asalnya barang itu milik si A. Kenapa C yang harus menanggungnya? Inilah yang dimaksud oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abidin, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Sebagaimana ketika seorang kecelakaan, yang menanggung resiko musibah itu pada asalnya dia sendiri, bukan orang lain yang menanggungnya. Nah, lanjut, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Pada saat si A mengirim barang melalui si B, hakikatnya si A telah menyerahkan amanah kepada si B. Karena ini amanah, kewajiban si B untuk menjaganya sesuai standar yang berlaku. Ketika terjadi resiko, siapa yang menanggungnya? Pertama, jika resiko itu terjadi di luar keterangan pihak ekspedisi, maka dia tidak menanggungnya, karena yang al-amanah, orang yang mendapat amanah, tidak menanggung resiko jika sudah melaksanakan amanahnya sesuai ketentuan. Kedua, jika risiko itu terjadi karena keteledoran pihak ekspedisi, misalnya tidak sesuai SOP pengiriman, barang yang sudah dibeli label fragile tetap dibanting. Salah posisi ketika meletakkan seperti terjungkir dan seterusnya, maka yang bertanggung jawab terhadap risiko adalah pihak ekspedisi. Kaidahnya, orang yang mendapat amanah menanggung resiko jika itu terjadi karena keteledorannya. Nah, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, jika si A mengirim barang melalui ekspedisi B, maka pada hakikatnya si A menyerahkan amanah. Dan dalam kaidah muamalah, yadul amanah pada asalnya tidak boleh menanggung risiko ketika dia telah menjalankan amanahnya sesuai SOP. Bagaimana seorang yang sudah menerima amanah kemudian dia juga harus menanggung risiko? Ini merupakan sebuah kezaliman. Jika risiko itu terjadi di luar keteledoran, maka dia tidak boleh menanggungnya, yaitu pihak ekspedisi, karena sudah diamanahkan. Dan yadul amanah, kata para ulama, tidak boleh menanggung risiko. Beda dengan yadul dhaman, tangan yang menjamin, maka segala hal harus dia ambil resikonya. Contoh yadul dhaman apa? Hutang piutang, itu yang namanya yadul dhaman. Dalam keadaan apapun dia harus mengembalikan uang yang telah dia berhutang. Bisa difahami jamaah? Adapun yadul amanah, maka pada asalnya jamaah tidak boleh seseorang meminta ganti rugi, karena pada asalnya dia sudah diamanahi.
atau sudah diamanahkan, maka tidak boleh menanggung resiko kecuali jika yang diberi amanah melanggar SOP-nya. Misalnya disebutkan di sini sudah tercantum jelas barang mudah pecah, malah dibanting, atau harus diletakkan, sudah diberikan arah ke atas ya anak panahnya, tapi malah dijungkirkan misalnya, maka ini baru menanggung resiko. Nah, Rodak. Di saat ini pengiriman barang yang dilalui daerah-daerah merah, Ustaz. Kemudian barang itu diasuransikan oleh pemiliknya, apa kita masuk barang? Masalahnya ini kan berisiko tinggi, seperti yang di laut daerah ini atau laut daerah-daerah Afrika ini. Tadi kan sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Abadi. Kalau selamat, nah, karena agama ini bukan dibangun di atas resiko. Agama ini dibangun di atas keadilan. Resiko itu semua dalam kehidupan ada, Pak. Benar? Tidak hanya dalam perdagangan. Sedangkan agama kita dibangun di atas resiko. Karena resiko itu semua berasal dari takdir dan kita tidak mengetahui. Hamba. Maka fatwa Imam Ibnu Abidin sangat jelas sekali dilarang transaksi tersebut atau menggunakan asuransi tersebut. Nah, lanjut Pak. Lalu bagaimana jika asuransi itu jadi syarat pengiriman? Lalu bagaimana jika asuransi itu jadi syarat pengiriman? Di beberapa ekspedisi untuk barang dengan nilai tertentu ini menjadi syarat. Anda di sana ada pilihan, boleh tidak ikut asuransi, Anda pilih yang ini. Bagaimana bila tidak ada pilihan ini? Dalam arti, jika tidak diasuransikan, mereka tidak bersedia menerima barang Anda. Sehingga hanya ada dua pilihan. Pertama, berbohong ketika menyebutkan harga barang atau jenis barang yang dikirim. Kedua, tetap ikut asuransi. Untuk pilihan pertama, jelas tidak selayaknya dilakukan. Anda meninggalkan asuransi untuk menghindari yang dilarang. Sementara dalam hal ini Anda tidak perlu melakukan pelanggan yang dilarang untuk menghindari yang dilarang, sehingga pilihannya tinggal yang kedua. Nah, mempersingkat saja jemaah, kalau seandainya asuransi ini memberikan syarat atau ekspedisi ini memberikan syarat asuransi, maka ada dua kemungkinan: kita berbohong jenis barang yang kita kirim, atau yang kedua kita harus ikut asuransi. Maka Allah Ta'ala alam, kita pilih yang kedua. Dan pada asalnya asuransi dalam pengiriman hanya sebagai pengikut saja. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini sebagai ringkasan, maka Allah Ta'ala alam, kata beliau hafidhahullah ta'ala, hukumnya mubah. Nah, kita cukupkan jamaah sekalian, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.